Oke, saya menyambut bagi peserta metanarasi refresh pada malam hari ini. Selamat malam dan apa kabar? Pasti baik dan luar biasa ya. Nah, saya akan memperkenalkan tema pada hari ini yaitu Screen Society. Nah, metanarasi refresh itu apa sih? Metanarasi refresh yaitu pertemuan untuk melengkapi anggota komunitas pelayanan metanarasi, serta mereka yang tertarik bergabung. Nah, untuk metanarasi refresh menjawab isu yang berkembang di masyarakat, mencari jawaban Alkitabnya, serta mengarahkan pada visi dan misi pelayanan metanarasi. Nah, malam hari ini mari kita mulai acara metanarasi refresh pada malam hari ini dengan satu pujian, yaitu satu kita sekalian. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka acara metanarasi refresh pada malam hari ini dengan berdoa. Bapak, kami bersyukur acara metanarasi refresh pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap sinyal-sinyal kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati para peserta yang hadir pada malam hari ini baik di Zoom maupun di YouTube. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Chandra Agung Pambudi yang malam hari ini akan menyampaikan materi kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan Pendeta Muda Chandra yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini, saya akan membacakan tentang memperkenalkan. Nah, Bapak Pendeta Muda Chandra Agung Pambudi adalah seorang gembala sidang Gereja Waru Cabang Tawangsari. Beliau juga dosen di Sekolah Tinggi di Jawa Timur dan juga koordinator pelayanan metanarasi. Nah, tidak lama-lama lagi kita akan mendengarkan sharing dan juga materi yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Chandra, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, shalom, selamat malam. Terima kasih Bu Ririn kesempatannya buat saya. Hari ini topik metanarasi refresh kita adalah Screen Society. Materi kali ini adalah isu lama ya, isu lama yang
mungkin kita masih gagap di dalam menanggapinya. Oleh karena itu, hari ini kita membahasnya bersama-sama tentang society screen atau screen society atau masyarakat yang berada di layar ya atau dunia maya atau di internet gitu. Nah, mari kita lihat data sebentar ya. Pengguna internet kita tahun Januari 2021 itu 202 dari 222 juta menggunakan internet. Data yang saya lihat juga Maret 2022 itu sudah 217. Memang kenaikan begitu besar terjadi setelah pandemi. Sebelum pandemi sudah besar, setelah pandemi penggunanya semakin besar. Penggunaan internet, next slide. Pengguna internet 195 juta. Ini maksudnya pengguna mobile internet ya. Mobile internet di tangan kita dengan ponsel itu 195 juta. Dan 96%-nya adalah smartphone. Rata-rata pemakaian menggunakan mobile internet itu 5 jam 4 menit per hari. Rata-rata itu artinya ada yang sangat banyak, ada yang mungkin sedikit. Di rata-rata pemakaian mobile internet itu 5 jam 4 menit per hari. Nah, sesungguhnya pemakaian secara keseluruhannya jika di next slide, jika dilihat dari keseluruhan device, penggunaan device, sebetulnya rata-ratanya adalah 8 jam 52 menit. Jadi kalau semua device di rata-rata ya, baik laptop maupun tablet, mobile, dan semua layanan internet lainnya, kalau digabungkan, itu keseluruhannya 8 jam 52 menit. Tapi memang ada yang kita di waktu yang bersamaan menggunakan laptop, di waktu yang bersamaan menggunakan juga handphone ya. Jadi itu penggunaannya 8 jam 52 menit. Penggunaan terbesarnya yaitu di sosmed 3 jam 14 menit dan menonton video 2 jam 50 menit. Coba bayangkan ya. Bayangkan kalau 8 jam atau paling enggak kita penggunaan mobile internet itu 5 jam per hari, itu artinya 5 jam itu udah bisa buat ngapa-ngapain ya. Kalau di dunia nyata, tentu di dunia maya juga bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, tetapi kalau dipraktekkan dalam dunia nyata 5 jam per hari itu sudah bisa buat apa? Bisa kalau tukang membangun rumah mungkin setahun 5 jam membangun rumah, mungkin dia sudah dapat banyak sekali rumah dalam 1 tahun. Mari kita lihat sosial media apa yang paling banyak dipakai tahun Januari 2021. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ya. Ya ternyata TikTok masih berada di tempat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Saya pikir TikTok sudah nomor 1, tapi YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, akhirnya kita tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita semua atau bangsa kita atau anak-anak kita, gereja kita, sekolah kita, mereka adalah penghuni masyarakat screen atau dunia maya. Semuanya adalah penghuni masyarakat screen. Nah, bagaimana kita mensikapinya ya? Secara umum ada orang yang menolak sepenuhnya dan menerima sepenuhnya. Menolak sepenuhnya itu ya sekalipun mungkin tidak bisa menolak, tetapi internet itu jahat, jelek, bikin malas, bikin konflik, bikin persoalan. Tidak sedikit orang tua yang membanting handphone anaknya. Karena ini sumber masalah setan ini ya. Tapi juga ada yang menerima sepenuhnya bahwa ya ini adalah dunia yang baru, dunia yang canggih. Ini adalah keberadaan kita masa kini. Kita tidak bisa hidup tanpa internet, kita nggak bisa hidup tanpa smartphone.
mobile internet. Nah, dua sudut itulah ya yang saat ini kemungkinan besar sedang bertarung di dalam dunia kita. Nah, kita bagaimana? Intinya, lalu bagaimana kita bersikap gitu. Nah, Alkitab memberikan nilai kepada kita, panduan kepada kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10 ayat 23. Mari kita lihat nas ini tuh bicara apa ya. Konteks dari ayat ini tuh aslinya adalah jamuan makan orang tidak percaya di Korintus. Jadi mereka itu diundang di jamuan makan, dan jamuan itu adalah jamuan berhala gitu. Mungkin kalau di sini itu syukuran gitu lah, syukuran dia makan-makan, makanan itu dipersembahkan kepada berhala. Nah, mulai terjadi perdebatan di antara jemaat Korintus, boleh atau tidak makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, Rasul, disitulah situasi membingungkan. Alkitab memberi panduan apa? Dan Rasul Paulus memberi dua panduan. Apakah itu berguna, apakah itu membangun. Artinya, kalau kamu makan, lalu tidak ada apa-apa, nggak ada yang tersandung, nggak ada yang akhirnya tersandung untuk mengikut Tuhan Yesus, ya nggak apa-apa, makanlah. Tapi kalau kamu makan, lalu orang itu melihat bahwa, kok orang Kristen kok makan makanan berhala, lalu kemudian dia menjadi syak terhadap orang Kristen dan akhirnya tidak jadi mengikut Yesus, itu artinya ya itu boleh, tetapi membuat orang tersandung. Nah, untuk hal yang membingungkan, coba kita tarik ke dalam pertanyaan tentang penggunaan smartphone yang begitu rupa, masih begitu rupa. Terhadap pertanyaan yang membingungkan, kita gimana, panduannya gimana? Ya, satu, apakah itu berguna? Dua, apakah itu membangun? Berguna itu saya coba tarik kesimpulan, berguna itu benefitable atau memberi benefit enggak kepada diri sendiri, memberi manfaat jangka panjang enggak kepada diri kita sendiri. Yang kedua, membangun orang lain atau tidak, membangun society atau masyarakat atau tidak. Jadi memberi benefit atau tidak, development others atau tidak gitu. Itu pertanyaannya. Yuk kita jawab satu-satu. Tentang kegunaan atau benefit bagi diri kita sendiri. Benefitnya apa untuk kita sih? Internet itu ya membuat kita kaya informasi. Hampir semua petunjuk menjalani kehidupan telah tersedia. Gimana caranya move on? Ada. Gimana caranya melipat baju dengan benar? Ada. Gimana caranya mencuci piring yang baik? Ada. Gimana caranya menjadi ibu rumah tangga atau anak ketika anak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Semuanya ada tersedia. Yang kedua, tersedia kesenangan dengan mudah, murah, dan cepat. Setiap kali kita bosan, kita lihat handphone kita, ada banyak kesenangan. Video-video pendek, video lucu, games, semua yang ingin kita tonton, cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik, semua yang ingin kita lihat ada di tangan kita. Yang ketiga adalah mempermudah segala sesuatu, komunikasi mudah, transaksi mudah, pekerjaan menjadi lebih mudah. Hari ini kita menggunakan teknologi yang semuanya dulu itu sulit. Kita perlu mengumpulkan orang di satu ruangan, menyewa ruangan untuk membagi informasi, mengadakan retreat dengan puluhan juta untuk membuat orang mendengar. Kali ini kita bisa tayangkan di sosial media dan kita bisa bicara dan apa yang baik bisa tersampaikan. Dan yang keempat, membuka relasi menjadi sangat luas. Ya, semua tidak ada kendala untuk kita ingin membangun relasi dengan siapa saja. Sekarang menjadi sangat mudah dengan Facebook, Instagram, WhatsApp, dan segala macam. Bahkan kita bisa berelasi dengan pimpinan negara dan semua orang yang kita inginkan untuk kita berelasi.
Nah, negatifnya apa? Maksudnya negatif kegunaan, artinya yang merusak tentunya atau yang menyebabkan hal negatif bagi diri kita sendiri. Next slide. Negatifnya, informasi yang tersedia itu tidak otomatis itu benar. Bahkan merusak. Ya, di dalam handphone kita ada firman Tuhan, tetapi di dalam handphone kita ada konten-konten pornografi, konten-konten yang merusak, dan kadang-kadang dua hal itu sulit dipisahkan. Yang benar yang mana, yang tidak benar yang mana. Bagi jemaat-jemaat Kristen, tersedia semua pendeta di YouTube. Maksudnya sebagian besar pendeta mungkin ada khotbahnya di YouTube sebelumnya. Nah, semua masih negatifnya bagi diri sendiri ya. Semua tersedia di YouTube ya. Akhirnya renungan mana atau khotbah mana yang alkitabiah kita tidak mampu memfilternya. Mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga orang kemudian mencomotnya untuk membenarkan dirinya sendiri yang salah. Nah, itu negatifnya. Yang informasi yang tersedia itu begitu liar sehingga kita tidak bisa membedakan lagi yang benar dan yang tidak benar. Sebagian kita tidak bisa membedakan. Yang kedua, membuat kita meninggalkan kesenangan yang tidak cepat. Jadi dulu kita menikmati kesenangan yang seperti main bola, main basket, anak-anak muda, remaja dulu sukanya main basket, jalan-jalan, sepedaan, jogging. Sekarang mereka game, sosial media, nonton film, dan hanya itu kepada kesenangan yang cepat, mudah, dan murah. Jadi akhirnya mereka tidak bisa lagi menikmati kesenangan-kesenangan yang berguna dalam jangka panjang. Kesenangan yang berguna dalam jangka panjang tidak lagi ditempuh. Main musik, main gitar, atau paduan suara, atau menari, menjadi kesenangan yang sulit diraih atau dijalani. Yang ketiga, membuat diri kita tidak cakap menjalani kesulitan. Jadi semua serba mudah, serba gampang. Jadi membuat kita seringkali malas untuk menjalani kesulitan hidup. Jadi membuat generasi ini itu dianggap sebagai atau memang generasi yang tidak setangguh generasi yang sebelumnya. Mungkin kita juga termasuk generasi yang tidak setangguh mungkin bapak dan ibu kita. Karena semuanya mudah. Renggangnya relasi dengan orang yang dekat, yaitu memang menjadi menjadi persoalan tersendiri bahwa relasi yang jauh teraih, tapi relasi yang dekat ditinggalkan atau mengalami persoalan. Menjadi asosial, maksudnya tidak bisa bersosialisasi dengan relasi-relasi terdekat kita. Dan itu menjadi satu society yang punya, makanya ada generasi Z, generasi Alpha yang sebagian besar punya kelebihan dalam hal informasi, kepandaian, tetapi kekurangan dalam hal ketangguhan dan kecakapan dalam relasional. Kita lihat bagi kegunaan bagi society, bagi masyarakat secara luas. Kegunaannya adalah tersedia kesempatan yang luas untuk bekerja dan berkarya. Sekarang semua pekerjaan banyak muncul baru, dari content creator, desain, media sosial desain, dan berbagai macam hal pekerjaan ya, melalui sosial media, penjualan barang-barang melalui online, e-commerce, dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan sekarang. Tersedianya akses untuk komunikasi dengan siapapun dan dimanapun. Kita bisa, masyarakat berkomunikasi dengan siapapun, dengan pejabat, dengan pemerintah, dengan artis, dengan orang-orang yang berpotensi untuk digali, diajak bicara, pembicara, pengkhotbah, pendeta, semua ada atau ahli-ahli semua terkoneksi dengan kita dan kita bisa menggali informasi dengan mereka. Tersedia kehidupan yang jauh lebih mudah ya, kita mengerti semua jauh lebih mudah,
mempersiapkan makanan, ada GoFood, ada Gojek untuk transportasi, ada Grab, ada aplikasi-aplikasi apapun ya yang ada untuk membuat desain, untuk mengedit video, untuk mengedit gambar, semua sekarang tersedia dengan begitu segala sesuatu dipermudah. Yang keempat adalah keterbukaan atau pengawasan berbagai hal yang diperlukan. Data kita, apa yang kita lakukan di media sosial, transaksi keuangan, itu segala sesuatunya bisa diawasi karena dengan internet. Next, negatifnya bagi masyarakat kita adalah satu, tantangan generasi yang akan datang adalah manusia bersaing dengan kecerdasan buatan atau robot. Ke depan adalah barang siapa tidak pandai dan kreatif, tidak punya kemampuan daya juang, kreativitas di atas rata-rata, ini akan tertinggal. Banyak orang akan begitu pandai, tetapi kepandaian yang mekanis itu juga tidak banyak terlalu berguna. Sekarang perusahaan-perusahaan sudah mempersiapkan investasi untuk robotik. Artinya bahwa tantangan masyarakat kita ke depan, tantangan metanarasi, tantangan anak-anak kita adalah mereka menjadi anak-anak yang terus bergerak maju dan kreatif. Jika terjebak, apalagi terjebak dalam screen lalu tertunduk dan tidak bertambah pandai, tidak bertambah kreatif, tidak punya kemampuan sosial dan sebagainya, akan sangat tertinggal. Yang kedua adalah masyarakat yang tertunduk, menunduk terus sehingga kehilangan kepekaan terhadap hal sosial, kehilangan kepekaan terhadap lingkungan sekeliling. Apakah rumah ini bocor, lalu saluran air di tetangga kita itu mampet, atau ada masalah dengan jalan yang berlubang dan sebagainya, itu karena screen society semua menunduk sehingga kekurangan kepekaan terhadap hal-hal praktis di dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Yang keempat adalah masyarakat yang manja dan mudah marah karena semuanya instan, semua bisa melayani dengan cepat, tidak sulit untuk menunggu. Dulu internet itu lemot sekali dan sekarang internet nggak secepat yang kita mau kita marah. Dulu tentu menjadi mengantri, melakukan tindakan-tindakan yang membutuhkan proses, itu nggak kita sukai. Semua kita ingin serba cepat dan menjadi mudah marah. Dan yang keempat adalah karena data semua semua terdata, data kita disimpan oleh sistem di dalam internet, maka jejak digital kita dapat dimanfaatkan secara negatif. Mungkin kita bisa klik yang bagus, kita disodorkan yang bagus terus, klik yang buruk, maka yang buruk disodorkan kepada kita terus. Sekali kita klik yang buruk di internet, sistem di internet yang terkoneksi satu sama lain akan menggelontorkan kita dengan informasi yang buruk yang kita inginkan. Sehingga seperti kok isinya jelek semua ya, karena memang jejak digital kita itu tidak hilang dan itu bisa dimanfaatkan secara negatif oleh pihak-pihak lain. Tanpa kita sadar, kita sering merasa sendirian, klik ini itu, kita merasa bahwa itu aman, tetapi jejak digital kita sebetulnya tidak pernah hilang. Apa yang kita buka, apa yang kita klik, selalu sudah terdeteksi oleh sistem di dalam internet atau pribadi-pribadi yang berada di balik itu, sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Selanjutnya, nah kesimpulan terhadap mobile internet atau screen society atau internet gitu ya, penggunaan internet secara mobile ataupun tidak mobile gitu. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita sebenarnya tidak bisa tidak untuk menggunakan internet. Artinya bahwa kita bahkan harus terlatih dan cakap menggunakan berbagai sarana digital. Anak-anak kita, murid-murid kita, jemaat, hamba Tuhan, pendeta, pendidik, semua harus cakap atau memiliki melek digital atau memiliki kemampuan literasi digital. Baik dalam menggunakan aplikasi, baik dalam beretika, baik dalam memfilter
kita harus cakap. Kalau tidak, maka memang akan menjadi generasi yang tertinggal. Internet sudah tidak bisa tidak lagi untuk ditolak. Justru kita harus berada di dalamnya, menggerakkan generasi kita, anak-anak kita untuk terampil menggunakan internet. Tetapi kita harus mengerti juga bahwa ada bahaya yang mengancam pengguna di balik penggunaan mobile internet. Ada bahaya. Di sisi lain, mau tidak mau harus masuk, di sisi lain bahaya mengancam anak-anak kita. Dan bahaya juga mengancam kita, bukan hanya anak-anak kita. Nah, bahayanya apa? Yang bahayanya adalah yang pertama kecanduan, pemberhalaan. Dulu internet itu seharusnya bisa kita jadikan sesuatu yang positif, bahwa internet itu seharusnya adalah kesempatan yang luar biasa, tetapi kita kecanduan. Akhirnya kita tidak berdaya untuk mengeklik apa aja yang kita anggap sebagai kesenangan, bahwa dia mengisi kekosongan batin kita. Bagi anak-anak muda mungkin bisa jadi pornografi, mengisi kekosongan hatinya. Bisa jadi like dari orang-orang lain, foto-foto kita di like, mengisi diri kekosongan kita sehingga kita menjadi narsistik. Atau pemuasan mata atau pemuasan kita menjadi materialistik karena itu di dalam penggunaan internet. Jadi kita terjebak atau kita menjadi dicengkeram, tidak bisa tidak tangan kita itu harus memegang mobile phone kita atau smartphone kita untuk kita memegang, kayak nggak bisa tidak gitu. Dan ini menjadi persoalan banyak orang di berbagai tempat, baik suami istri, keluarga, siapa aja, di pekerjaan, di sekolah dan sebagainya. Yang kedua adalah kesenangan yang tidak mendatangkan manfaat jangka panjang. Main game sepanjang hari tidak memberikan manfaat kecuali dia bisa menciptakan game atau bisa mencari uang lewat game. Tapi dikit-dikit handphone. Tapi habis 5 jam, habis 8 jam, tetapi manfaat jangka panjangnya apa? Tidak ada. Apa nilai tambah yang didapatkan dari menggunakan handphone kita? Tidak ada. Nah, maksudnya tidak ada itu sebagian orang tidak mendapatkan manfaat dari itu karena hanya klik sana, klik sini memuaskan dirinya sendiri, tidak mendatangkan benefit apapun atau menambahkan nilai ke dalam kecakapan-kecakapan kita. Yang ketiga, kurangnya kecakapan sosialisasi dan kekosongan jiwa. Kita didesain oleh Tuhan menjadi manusia sosial. Kita didesain menjadi manusia yang membutuhkan kasih dan cinta. Hubungan yang akrab dan intim antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kalau kita mengisinya dengan hubungan yang dangkal di sosial media, dan kita bahkan meninggalkan hubungan-hubungan yang dekat dengan keluarga kita, sahabat kita, teman-teman dekat kita, lingkungan kita di gereja, kita akan mengalami kekosongan batin yang luar biasa. Dan kita tidak cakap secara sosial. Kita tidak tahu tata krama itu gimana, kita nggak tahu gestur yang baik itu gimana, dan kita nggak bisa menangkap sinyal-sinyal yang lembut dari komunikasi orang lain. Yang keempat adalah bahaya yang mengancam adalah generasi yang kurang tangguh. Kenapa? Karena segala sesuatu instan, cepat, mudah, dan murah. Maka segala sesuatu yang sulit akan dihindari. Yang sulit akan mengeluh, marah, tidak suka sesuatu yang sulit itu. Yang kelima, tidak mampu memfilter informasi karena informasi itu diklik sana sini, diklik 1 detik, beberapa detik, 30 detik dibaca lewat, hanya dengan mudah mengklik sana sini informasi, akhirnya tidak punya pegangan atas dirinya sendiri, tidak punya pegangan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang menjadi kehendak Tuhan, yang sempurna, yang kudus, tidak mampu memfilter itu, sehingga jadinya adalah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa angin pengajaran. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kita perlukan sekarang? Saya ingin menyodorkan 6
poin, tetapi mungkin sebetulnya bisa dibagi menjadi 4 poin. 4 poin itu artinya nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 adalah kegiatan pendamping. Kita mulai dengan nomor 1. Apa yang kita perlukan? Yang pertama, bagi diri kita sendiri atau bagi anak-anak kita, bagi sekolah kita, parenting itu untuk anak-anak kita, gereja, berinternetlah dengan tujuan. Gitu. Jadi, apa sih yang akan aku kembangkan? Atau disiplin harian apa yang membuat aku, atau konten apa yang aku mau pelajari gitu. Maksudnya konten apa yang aku mau lihat untuk aku mempelajari gitu. Saya secara pribadi tentu saya pendidik gitu ya. Jadi saya memilih mendisiplin diri untuk menonton satu seminar yang sudah saya tentukan. Setiap minggu saya ingin menonton satu seminar. Seminar itu kira-kira sepanjang 1,5 jam. Dan biasanya saya hentikan, saya stop, saya setel lagi, saya stop, saya setel lagi. Dan itu menjadi satu disiplin. Karena saya menyukai musik, saya mendisiplin untuk mempelajari jenis musik, dan dengan aplikasi tertentu jenis musik itu dicari chord-nya. Jadi selama seminggu aku akan mempelajari musik ini, selama seminggu ini aku akan mempelajari seminar tertentu, sehingga kita tidak bersurfing ke dalam internet tanpa tujuan. Nah, bagi anak-anak juga kita bisa melakukan. Kamu suka apa sih? Oh, suka menulis. Oh, kamu suka apa sih? Suka musik. Kamu suka apa? Suka psikologi. Atau kamu suka apa? Suka membuat film. Gitu. Atau ayo coba lakukan minggu ini ya. Papa, mama pengen lihat bagaimana kamu belajar apa. Oh, ini loh ada konten menarik tentang drum. Jadi misalnya anak kita suka main drum, ini ada pemain drum yang hebat. Coba kamu tonton, kamu pelajari ya. Gitu. Sudah nonton atau belum? Nanti ditanya lagi. Kita bisa mengarahkan dan memantau. Sehingga anak-anak kita tidak masuk ke dalam berinternet tanpa tujuan, yang mereka ke sana kemari tidak membawa benefit atau nilai tambah pada diri mereka di masa yang akan datang. Sekolah bisa memberikan tugas pengembangan diri, misalnya bisa memberikan tugas-tugas yang berkelanjutan, bahwa coba kamu lihat, menganalisa, misalnya kalau di kampus saya, tempat saya mengajar ya, menganalisa situasi keagamaan di bangsa kita. Coba lihat satu konflik keagamaan di lingkungan bangsa kita yang pernah terjadi. Coba kamu laporkan minggu depan. Jadi itu membuat mahasiswa kita, siswa kita bersurfing di internetan dengan tujuan. Nah, gereja juga bisa memberikan atau tugas dorongan pengembangan diri. Di gereja, karena saya melatih musik, saya biasanya memberitahu ini ada aplikasi nih untuk mencari chord, ini ada partitur piano yang baik, kamu coba simpan, dengarkan, dan kamu aplikasikan, praktekkan gitu. Nah, itu yang nomor 1. Yang kedua yang saya sodorkan atau yang bisa kita lakukan adalah batasan. Next slide, batasan. Nah, batasan ini akan penting untuk membantu kita dan anak-anak kita dan siswa-siswa kita tidak addicted atau tidak kecanduan. Untuk diri kita sendiri, batasan itu bisa jam-jam penggunaan ponsel. Saya itu bekerja di balik laptop sebagian besar waktu saya, dan saya sering terganggu untuk sedikit-sedikit melihat, membalas, dan akhirnya pekerjaan saya tidak selesai. Akhirnya saya kasih jam-jam di mana saya melihat ponsel. Dulu setengah jam sekali, sekarang 1 jam saya lihat, 1 jam saya lihat. Kalau kira-kira ada satu chat yang bisa saya tunda, saya akan tunda 1 jam. Atau misalnya kita bikin disiplin penggunaan bebas ponsel, misalnya jam 10 malam sampai pagi, atau mematikan handphone pada waktu-waktu tertentu, misalnya seperti pada waktu makan bersama, pada saat ibadah, pada saat diskusi, pada saat bersama dengan teman. Kita komitmen untuk jam ngobrol dengan suami, dengan istri misalnya, atau dengan anak-anak, aku akan mematikan handphone.
Itu perlu ada batasan. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan kontrol kita terhadap penggunaan handphone kita. Artinya bahwa kita tidak dicengkeram oleh handphone kita, tapi kita lah yang mengendalikan. Kita harus menang dalam mengendalikan. Yang secara parenting kita bisa, bagi anak kita, orang tua, kita bisa menetapkan batasan waktu dan situasi penggunaan ponsel. Kita bisa bilang kepada anak-anak kita, ini waktunya ibadah, kamu nggak boleh pakai ponsel. Ini waktunya makan bersama dengan keluarga, kamu nggak boleh menggunakan. Atau kamu hanya boleh menggunakan di saat-saat jam-jam tertentu. Saya pikir sekalipun itu mungkin pasti tidak menyenangkan atau anak-anak kita akan marah dan mungkin tantrum gitu ya, meledak-ledak pada awalnya, tetapi pada akhirnya mereka akan menang terhadap kecanduan handphone. Sekolah juga bisa menetapkan waktu menggunakan atau tidak menggunakan internet di dalam kelas. Di tempat saya mengajar, kebijakannya adalah internet atau handphone itu boleh digunakan pada saat kelas. Tetapi pengalaman saya dan pengalaman beberapa dosen adalah sebagian mahasiswa tidak tahu waktu atau mungkin juga kecanduan, tidak tahu waktu kapan mereka harus mematikan handphone. Jadi bisa ada mahasiswa yang sepanjang waktu mereka menggunakan handphone yang bukan tidak berhubungan dengan kelas. Sesungguhnya niatnya adalah silahkan menggunakan handphone supaya ketika dosen mengajar, kamu bisa meng-cross-check atau bisa mencari informasi tambahan di HP. Tetapi realitanya ada yang Facebookan, WA-an, atau mungkin membahas hal lain dengan temannya. Dan mau tidak mau sebetulnya baik untuk kita menetapkan waktu menggunakan handphone dan waktu tidak menggunakan handphone. Atau menggunakan smartphone dan tidak. Bahwa aku mau bicara ya, saya harap tidak ada yang menggunakan handphone. Kita diskusi saat ini tidak perlu menggunakan handphone. Atau oke, kita akan mencari informasi dari internet. Saya beri waktu kamu untuk mencari informasi. Saya pikir di dalam kelas kita perlu ada pembatasan yang jelas. Kapan kamu boleh menggunakan, kamu tidak boleh menggunakan. Sehingga pada saat ceramah atau pada saat diskusi ya betul-betul handphone itu tidak digunakan dan mereka menaruh intensitas fokus mereka kepada pembelajaran itu. Tentu gereja perlu menetapkan waktu tidak menggunakan handphone. Ini sudah hal yang biasa. Tetapi kadang-kadang pada saat ibadah anak-anak bermain handphone atau main game misalnya di tengah-tengah ibadah. Saya pikir anak-anak perlu juga masuk dalam disiplin gereja secara keseluruhan bahwa dalam ruangan ibadah kamu tidak menggunakan handphone dan terfokus pada ibadah. Sekalipun ibadah itu adalah ibadah orang dewasa. Apalagi di kelas-kelas sekolah minggu, kita perlu membangun batasan itu. Nomor 3, ini masuk dalam kegiatan-kegiatan 3, 4, 5, kita perlu mendampingi. Kita tahu bahwa handphone atau smartphone atau berinternet bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Kita harus bahkan mendorong mereka untuk cakap. Atau mungkin satu saat di meta narasi refresh ada topik tersendiri untuk menjadi tentang literasi digital atau menjadi melek teknologi digital. Tapi kali ini kita bahas tentang perlunya kegiatan-kegiatan pendamping. Kegiatan pendamping adalah tentang kegiatan menyenangkan yang bermanfaat. Kita tahu bahwa handphone membuat anak-anak kita dan kita masuk ke dalam kesenangan sesaat yang tidak memberikan manfaat. Kesenangan yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Ya kesenangan untuk kesenangan saja, tapi tidak memberikan manfaat jangka panjang. Saya pernah ingat kakak saya bertanya kepada anaknya, kamu tuh bermain game sepanjang hari, yang kamu memberi nilai tambah kepada kamu di masa yang akan datang itu apa? Tidak ada. Dan akhirnya dia bilang, kalau gitu kamu tambahkan dengan bermain musik. Dan sejak saat itu dia menjadi pemain musik yang handal, mulai belajar itu 6 bulan atau 3 bulan sebelum dia ikut festival musik dan dia menjadi juara 1 dalam 3 bulan latihan musik. Nah, kenapa? Karena dia disadarkan oleh orang tuanya bahwa apa manfaat, apa kesenangan dari bersosial media dan main gamemu yang memberikan dampak jangka panjang gitu.
Kalau misalnya ya aku main game karena ingin membuat aplikasi game, karena suatu saat aku akan membuat game yang digunakan oleh banyak orang gitu. Ya oke, tetapi kalau kamu bermain game hanya untuk menghabiskan waktu, kesenangan yang tidak memberikan dampak, ya tidak ada gunanya. Di sosial media yang tidak ada dampak jangka panjang. Oleh karena itu kita perlu menerjunkan diri kita ke dalam kesenangan yang memberikan manfaat. Misalnya musik. Ya ini musik, kenapa musik ya? Karena saya suka musik. Saudara bisa memikirkan yang lain. Musik, belajar musik, chord-chord baru, memberikan manfaat apa? Ya memberikan manfaat untuk bisa melayani di gereja. Dan sekarang saya melatih paduan suara di kampus. Nah, itu kesenangan yang memberikan manfaat. Menulis cerita misalnya. Menulis itu manfaatnya apa ya? Menata pikiran, membuat pikiran kita terstruktur, membuat kita peka terhadap kisah-kisah, membuat kita peka terhadap kejadian-kejadian. Yang itu tentu ada gunanya di masa yang akan datang. Menari, ada gunanya terhadap kesehatan, ada gunanya terhadap pelayanan. Membaca, tentu kita tidak perlu mempertanyakan itu. Olahraga, dan sebagainya. Kita perlu tenggelam ke dalam kesenangan yang mendatangkan manfaat. Yang selanjutnya adalah mendorong dan memfasilitasi anak kita memiliki kesenangan yang bermanfaat. Coba cari anak-anak kita itu sukanya apa sih? Dan terjunkan dia, fasilitasi dia ke dalam kesenangan yang memberikan manfaat. Oh, aku suka nulis. Oke, nulis. Mungkin juga terhubung dengan internet. Tidak apa-apa, tapi kamu ada di situ. Kamu mendapatkan kesenangan yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sekolah perlu menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Ini tantangan sekolah. Dulu sekolah itu menegangkan, tidak apa-apa. Sekarang sekolah itu tidak menyenangkan, ya anak tidak menyukai pembelajaran gitu. Nah harapannya murid akhirnya menyenangi sekolah. Seperti ada tokoh siapa, Jerome Pauline dia mendengung-dengungkan kesukaan terhadap matematika. Nah bagaimana murid-murid kita itu menganggap matematika menjadi sesuatu yang menyenangkan, menganggap sastra menjadi sesuatu yang menyenangkan, menganggap bahasa Inggris menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang pleasurable, yang mereka itu senang gitu, nggak perlu dipaksa untuk ikut les, tapi mereka kayak senang, satu kegembiraan. Nah itu tantangan guru-guru sekarang. Nah di gereja juga begitu, menyediakan kegiatan yang menyenangkan, yang bermanfaat bagi anak di masa yang akan datang. Pembelajaran Alkitab yang menyenangkan, games di dalam gereja. Ya sekalipun tidak semua itu harus menyenangkan, tetapi paling tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan itu jadi jembatan bagi anak-anak kita sehingga mereka menyukai dan bermanfaat di masa yang akan datang. Kegiatan yang kedua yang sekaligus nomor 4 adalah kegiatan sosialisasi. Masalah dari screen society adalah sosialisasi. Jiwa mereka kosong karena mereka tidak berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Libatkan dalam pertemuan dengan kalau diri kita, libatkan diri kita dengan pertemuan dengan sahabat, misalnya seminggu sekali kita ketemuan dengan sahabat, biasanya chat, Zoom, ya sekarang kita ketemu, ngobrol, makan, minum teh, minum kopi bersama, ya tentu jaga prokes, ngobrol dengan keluarga, parenting di dalam keluarga, coba makan bersama, bermain bersama, doa bersama, belajar firman Tuhan bersama, harus ada kebersamaan yang dibiasakan. Jadi pokoknya setiap malam makan bersama. Ada jemaat yang mulai berkomitmen tahun ini tiap malam makan bersama. Itu luar biasa. Atau tiap malam doa bersama. Itu pasti luar biasa. Atau seminggu sekali bermain bersama, jalan-jalan bersama. Itu sangat menolong, menjadi pendamping bagi anak-anak kita yang memang mereka terserap oleh screen. Yang ketiga, sekolah, kegiatan berkomunitas di sekolah, kerja kelompok, tugas kelompok, diskusi kelompok, segala sesuatu yang bersifat kelompok, komunitas kita perlu dorong. Di gereja juga gitu, sekolah minggu kelompok, grup talenta, musik berkelompok, band, tari, vokal, gambar, aktivitas kebersamaan seperti retreat, sepedaan, main bersama, itu harus kita dorong supaya membuat mereka terisi jiwa mereka oleh komunitas dan mereka kita jadi cakap secara sosial. Berikutnya adalah kegiatan yang melatih ketangguhan. Masalah dari screen society adalah
bukan nggak pinter, tapi nggak tangguh. Dulu pada waktu dulu kegiatan-kegiatan kita waktu sekolah ya pramuka, hiking, outbound, yaitu kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu berjuang keras. Nah, jadi kita perlu tetap ada di dalam kegiatan-kegiatan yang membuat kita harus berjuang. Olahraga, hiking, ambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga, misalnya cuci piring, bersih-bersih rumah, dan itu kan butuh upaya ya, untuk membuat kita bersih, rumah kita bersih. Tidak semua harus kayak diserahkan kepada pembantu. Karena hidup itu juga kadang-kadang kita pengen, aku nggak bisa bersih-bersih, nggak apa-apa, nanti kalau gede aku akan punya pembantu. Kan nggak selalu begitu ternyata keadaannya. Lalu mendorong anak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, berolahraga, kegiatan yang melatih ketangguhan. Yang ke sekolah itu di rumah tangga ya. Untuk sekolah bisa memberikan tugas yang bersifat proyek, membuat video, tugas-tugas kegiatan kemasyarakatan, presentasi, pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Untuk gereja bisa mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pelayanan lebih dalam, perkunjungan, kepanitiaan, diajak ikut KKR, maksudnya melayani KKR, diajak mempersiapkan satu event tertentu. Itu akan melatih anak-anak kita dalam ketangguhan, masuk dalam kepanitiaan-kepanitiaan. Dulu waktu saya kecil sampai saya mahasiswa, ada dosen yang selalu mengajak saya ikut pelayanan-pelayanan, dan itu melatih ketangguhan. Yang terakhir adalah tentang pembelajaran mendalam. Masalah dari generasi kita sekarang adalah tidak mendalam. Luas wawasannya tetapi tidak mendalam. Mengapa? Karena yang dibaca adalah web yang listicle 123 123, dan rata-rata orang membaca web itu hanya paling lama itu 1 menit 30 detik. Nah, dulu kita semua membaca buku, maksudnya sebagian membaca buku, jurnal gitu. Nah, dalam generasi ini, generasi yang sangat luas karena semua screen 1, 2, 3, 4, maksudnya beberapa detik tidak menarik langsung ganti. Beberapa detik tidak menarik langsung ganti. Nah, kita harus membiasakan kepada diri kita sendiri membaca buku. Membosankan memang, saya juga sedang mendisiplin diri untuk paling tidak 1 bulan membaca 2 buku. Kadang kita ingin segera melompat cepat-cepat, membaca cepat gitu. Ya membaca cepat boleh-boleh saja, tetapi ada buku yang memang kita gali secara mendalam. Akhirnya menghasilkan kita punya pikiran yang mendalam juga. Anak-anak untuk parenting, orang tua dorong anak untuk membaca. Nah, kalau anak tidak suka membaca gimana? Ajak anak mendiskusikan segala informasi yang mereka terima. Maka benar dulu di gereja induk, di gereja Waru, itu ada seorang bapak yang menanyai anak perempuannya, dan anak perempuannya berkata, dia ditanya, cita-citamu apa? Cita-citamu? Lalu dia bilang gini, cita-citaku adalah menjadi ibu rumah tangga. Lalu si bapak berkata, oh kalau gitu kamu harus sekolah yang tinggi, karena menjadi ibu rumah tangga bukan pekerjaan yang mudah. Nah sekarang kita mengerti bahwa menjadi seorang ibu untuk mendampingi anak-anak adalah bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena seorang ibu harus mendiskusikan, harus menurut saya, tentang segala informasi yang diterima oleh anak-anak, baik melalui TikTok, Instagram, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka belum punya kemampuan untuk memfilter informasi yang benar, yang baik, dan yang berguna untuk mereka. Sedangkan di tangan mereka segala informasi tersedia. Kita harus menjadi dosen buat mereka. Mereka itu mau tanya informasi apa saja, dan mereka membaca apa saja, menonton apa saja, kita harus bisa mengajaknya berdiskusi. Sekolah perlu meminta siswa untuk membuat makalah, mendiskusikan satu persoalan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak googlingable. Kayaknya kita jangan lagi bertanya tentang sesuatu yang bersifat pengetahuan saja, tetapi bersifat pemahaman dan bersifat sesuatu yang lebih mendalam, membuat mereka memikirkan. Yang berikutnya, gereja menyediakan ruang belajar firman 2 arah. Selain khotbah,
ada diskusi, sharing, dan meminta murid-murid kita untuk presentasi, mereka menyampaikan presentasi tentang sesuatu kasus atau bagian firman Tuhan tertentu. Nah, saya pikir saya cukupkan sampai di sini dulu. Screen Society, ini isu, sekali lagi bahwa ini isu lama, tetapi seringkali kita belum berhasil untuk menangani dengan baik. Di dalam diri kita sendiri, maupun dalam keluarga, maupun dalam sekolah, dan juga dalam gereja. Semoga bisa menjadi inspirasi. Saya kembalikan pada Bu Ririn. Wah, terima kasih Pak Chandra. Materi hari ini sungguh sangat luar biasa ya, memberi pengarahan kepada saya sebagai parenting dan juga semua orang yang ada di sini. Dan isinya semuanya daging-daging ya, artinya sangat bermanfaat sekali. Nah, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, ini baru ada masuk pertanyaan, Pak. Tadi kan ada cara memfilter informasi, ya kan? Nah, kebetulan... Ya saja, mungkin dia mau stay aja loh. Ngapain ya, tapi ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, bagaimana cara memfilter informasi yang baik-baik dari sosial media atau gadget seperti itu? Apalagi bagi anak-anak ya, anak-anak. Bagi orang dewasa mungkin sih bisa mengendalikan, kadang pun terpancing untuk yang hal-hal yang buruk ya. Tapi gimana caranya untuk bisa memfilter itu semuanya? Oke, Bu Ririn, terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Ini pertanyaan yang sulit. Maksudnya jawabannya itu sulit, memfilter informasi. Karena informasi itu hanya maksudnya kalau hanya sekedar informasi gitu, peristiwa gitu ya, itu mungkin bisa dikonfirmasi kembali ya di web-web yang terpercaya. Kalau misalnya kita mendengar informasi misalnya vaksin itu mengandung babi misalnya, nah, itu bisa dikonfirmasi lagi di web terpercaya ya. Tapi misalnya mendengar gini, vaksin itu antikris gitu. Nah, itu kan butuh pemahaman. Vaksin itu adalah cairan yang diberikan kepada tubuh kita yang menandakan bahwa kita antikristus. Lalu ada yang bilang lagi, nah di kitab Wahyu itu kan ada Pak, bahwa kita itu ditempelin sesuatu. Saya tadinya itu nggak ngeh ya dengan hal itu, tetapi kemudian ada yang bicara begitu, dan dia karena saya vaksin, dia menganggap saya musuhnya gitu. Karena saya vaksin, jadi saya langsung ditunjuk sebagai antikristus. Nah, kaget juga dengan hal itu. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada cara lain adalah kita untuk informasi mungkin bisa cross check ya. Tapi kalau untuk keyakinan, kepercayaan, iman, pengajaran, kita harus belajar. Artinya menjadi orang yang belajar firman Tuhan dan belajar kehidupan secara mendalam. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya adalah kalau untuk anak-anak kita, menurut saya kita harus mendampinginya terus ya. Informasi apa gitu. Informasi apa yang kamu tonton. Gitu. Nah, kemudian kita harus belajar terus. Benar nggak sih anak kita, yang dipercaya anak-anak kita itu? Gitu. Nah, untuk kita sebagai artinya bahwa anak kita tidak boleh menurut saya dibiarkan sendirian dengan informasi yang dia tangkap. Kita harus mengcross-check dan kemudian mengkonfrontasi atau meluruskan kalau itu ada kesalahan. Nah, bagaimana cara kita memfilter? Menurut saya, kita sebagai pendidik harus menjadi pendidik yang mendalam. Menjadi pembelajar Alkitab yang serius, menjadi pembelajar firman Tuhan yang serius, baik dari Alkitab maupun penerapannya dalam kehidupan. Nah, mungkin perlu ada komunitas seperti metanarasi ini yang berdiskusi terus-menerus, sehingga kita bisa meluruskan, membenarkan segala sesuatu.
Ya itu pertanyaan yang rumit, mungkin nggak bisa saya jawab secara langsung, tapi sederhananya bahwa kalau anak-anak memerlukan orang tua memerlukan pembelajaran yang lebih mendalam, memerlukan kesungguhan untuk belajar. Jadi saya berharap sebetulnya metanarasi refresh ini akan diisi banyak orang yang mau belajar. Karena betapa sulitnya untuk kita di sosial media dan betapa sulitnya kita mendampingi anak-anak kita masa kini. Itu. Oke, baik Pak Chandra. Terima kasih ya. Yang saya tangkap yaitu tetap ya mencari informasi yang detail. Jadi tidak sepangkas-pangkas ya untuk mendapatkan informasi dari sosial media dan tetap mendampingi putra-putri ya dalam bermain sosial media tersebut. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Tadi di poin nomor 6 ya, ada pembelajaran dalam, artinya mengajak yang mungkin dulu kita ada majalah, ada buku dan lain sebagainya. Seringkali sekarang belajar itu atau suatu buku itu bisa kita download dari gadget. Jadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu gitu, kita sebagai orang tua, saya ya sebagai orang tua, harus mengarahkan anak tetap untuk membaca buku, sumbernya dari buku, atau tidak apa-apa, saat itu bisa dari media sosial atau dari gadget, seperti itu Pak. Oke Bu, ya memang screen ini nggak bisa betul. Maksudnya kita hanya bisa mempertahankan kontennya ya kayak apakah seperti pertanyaan ya, apakah membaca Alkitab dari buku atau membaca Alkitab, ini paling gampang ya, membaca Alkitab dari buku atau membaca Alkitab dari handphone. Apakah Alkitab dari handphone itu bukan firman Tuhan? Ya tentu Alkitab di handphone itu juga firman Tuhan, boleh-boleh saja. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah ya memang ada kelebihannya. Kelebihannya adalah ketika kita nggak tahu artinya, kita bisa langsung klik, lalu kemudian kita lihat tafsirannya atau klik lihat pembandingnya. Jadi ada kelebihannya. Kekurangannya adalah saat kita membaca ting chat dari pacarnya gitu. Ting notifikasi dari TikTok misalnya. Nah, nontonlah TikTok gitu. Kalau saya akan lebih ke buku. Kenapa? Karena dengan begitu saya bisa meletakkan handphone saya dan saya bisa membaca. Tapi kalau bisa mengatasi godaan-godaan di layar handphone, ya saya pikir enggak apa-apa, baik juga membaca buku dari handphone atau membaca Alkitab dari handphone dan kemudian bisa langsung meng-cross-check dengan informasi-informasi. Paling masalahnya adalah gangguan dan masalahnya di mata. Tentu screen itu berakibat pada mata kita toh, yang mungkin sekarang orang sudah tidak mau membahasnya, tapi itu punya dampak yang cukup signifikan. Kalau saya pas lagi capek, ada waktu-waktu pada saya itu saya betul-betul kayak melek itu sakit gitu loh. Saya pikir itu dampak dari screen, bahwa handphone, laptop, jadi akhirnya kayak matanya itu sakit gitu, pusing gitu lah. Nah itu sih Bu, jadi menurut saya sebaiknya memang pakai kertas, tapi ada juga positifnya menggunakan screen. Tapi negatifnya juga ada. itu pilihannya. Tapi membaca buku saya pikir sudah menjadi budaya yang perlu kita gali kembali. Itu sih poinnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra atas jawabannya. Saya memberikan kesempatan untuk peserta yang ada di Zoom. Kalau mau bertanya, silahkan. Oke, jika tidak ada, kita akan mendengarkan kesimpulan dari seluruh materi yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra. Silahkan Pak. Ada pertanyaan ya Bu Ririn di chat. Masihkah ada pertanyaan? Oke, Pak, saya
Tidak ada? Kalau di chat YouTube tidak ada. Coba saya cek. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Benar atau tidak jika orang tua belajar tentang teknologi informasi dari anak, atau haruskah orang tua belajar lebih dahulu daripada anak? Karena ada banyak orang tua yang bangga ketika anaknya lebih canggih daripada orang tuanya. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Iya, Bu. Memang banyak orang bilang bahwa, bilang itu artinya gini, anak generasi masa kini itu generasi yang cerdas, cerdas digital gitu. Artinya bahwa kayak mereka lahir ceprot itu nggak perlu diajar, itu langsung pinter gitu. Kayak kita itu kan diajarin itu kan kayak susah gitu. Mereka tuh kayak nggak diajarin bisa gitu. Nah, makanya saya nggak tahu itu dari mana ya, atau memang media itu kayak melekat pada anak-anak kita, tapi harus kita akui bahwa anak-anak kita akan menjadi generasi yang sangat pintar. Bahwa bukan akan menjadi generasi yang sangat pintar, tapi menjadi generasi yang pintar. Tapi menurut cerita banyak orang juga bahwa wajar jika generasi masa kini lebih pintar daripada generasi berikutnya. Sebelumnya. Maksudnya bahwa kita lebih pintar dari orang tua kita, dan anak-anak kita menjadi lebih pintar daripada kita. Nah, maka wajar bagi kita untuk kita belajar dari anak kita. Tak pikir tidak ada masalah. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah supaya anak-anak kita tidak pintar tapi keblinger gitu loh. Bahwa kamu ada bahaya dari kepandaianmu itu. Ada bahaya dari kepandaianmu itu dalam berliterasi, berdigital di dunia internet, dan bahaya dari karakter-karakter penting yang bisa hilang kalau kamu ada di situ. Ya, jadi menurut saya adalah baik, bukan baik atau harus bahwa orang tua kita yang tua itu belajar dari anak-anak muda bagaimana penggunaan teknologi. Saya pikir mereka adalah generasi yang memang cerdas digital, dan kita harus belajar dari mereka. Belajar dari mereka untuk diri kita sendiri, dan belajar dari mereka untuk bisa mendampingi mereka pada hal-hal yang kita beri poin tadi. Itu Bu dari saya. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak Aris Krian. Apa pendapat Pak Chandra kalau anak ada di role model orang tua? Ya, betul. Saya sepakat bahwa anak itu niru kita, gitu. Pernah ada tamu datang ke rumah saya dan dia bilang gini, Pak, sekarang nggak mungkin Pak anak itu nggak internetan, nggak HP-an terus gitu loh. Karena ya saya HP-an gitu. Ya HP-an itu ya dengan berbagai alasan ya, alasan pekerjaan, alasan alasan macam-macam lah ya. Kita punya pekerjaan, kita punya kesenangan gitu. Jadi ya anak HP-an, salah satunya ya kita yang HP-an. Ya itu betul. Maka sebetulnya yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu teorinya gampang, tapi prakteknya itu tidak gampang. Kalau kita mau melakukan batasan, ya kita harus membuat batasan pada diri kita sendiri. Makanya jangan susah-susah dulu, dimulai dari yang gampang. Yuk tiap makan bersama, nggak usah pegang handphone. Itu aja, sesederhana itu. Jadi kalau misalnya kita HP-an, oh mama HP-an loh, oh iya sorry, mama minta maaf. Nah, tapi di sisi lain dengan kita nggak HP-an, kita bisa, kamu nggak boleh HP-an. Karena ini kesepakatan kita untuk tidak HP-an. Kita waktunya kita ngomong. Kalau nggak ada yang diomongin, ya ngelamun. Tapi kan ngelamun itu kan awal dari berbicara. Jadi karena kok nggak enak yang ngelamun ini, nggak ngapa-ngapain, ya bicara. Mungkin awal-awal akan ngelamun karena kita nggak biasa berbicara. Jadi bisa dimulai di teori kebiasaan itu, mulailah dari yang paling gampang kita lakukan. Daripada kita bikin batasan, misalnya sekarang itu nggak ada batasnya sama sekali, kita bikin batasan jam 8 sampai jam 10, wah, kalang kabut malah kita jadi orang tua kan. Nah, lebih baik pas makan, atau jam 10 ketika pekerjaan kita sudah selesai. Setiap kali jam 10, handphone tidak boleh digunakan.
Ini waktunya keluarga, waktunya berdoa, waktunya baca Alkitab, dan waktunya untuk tidur, misalnya gitu. Ya kita harus menaati, itu mau tidak mau ya. Tidak mau. Ya. Kalau pendeta misalnya ya bisa sampaikan kepada anak, tetapi kalau ada jemaat telepon, Papa harus angkat. Karena kan Papa tugasnya sebagai pendeta, misalnya itu kalau saya. Tapi kalau pekerja mungkin bisa ya bisa diabaikan, kan pekerjaan bisa dilakukan besok. Itu dari saya. Artinya bahwa ya betul bahwa itu ada ya itu beratnya kita ya menjadi orang tua dalam menegakkan itu kepada anak-anak kita. Oke, terima kasih Pak untuk semua jawaban-jawabannya. Semoga para peserta dipuaskan ya dengan materi dan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pendeta Muda Chandra. Nah, saat ini kita memasuki ke kesimpulan dari seluruh materi. Silakan Pak untuk kesimpulannya. Minta tolong bisa share. Ya. Kesimpulannya adalah kita di dalam bahaya. Artinya sudah bukan rahasia lah keluarga bermasalah, anak kita bermasalah, generasi bermasalah karena tidak bisa menjadi tuan atas smartphone. Kita berada di dalam bahaya. Kita harus berani mengubah haluan dan mengambil langkah penyelamatan. Mengambil langkah penyelamatan apa ya? Hal yang bisa kita lakukan. Misalnya dari yang paling kecil. Coba ambil komitmen dari hal yang paling kecil. Tapi kita harus berani mengubah haluan dan berani mengambil langkah penyelamatan. Mungkin kita mau sediakan waktu 1 jam dengan anak kita setiap hari, di mana kita bebas dengan handphone dan menggerakkan kegiatan-kegiatan itu. Kita berada di dalam bahaya dan kita harus berani mengubah haluan dan mengambil langkah penyelamatan dalam posisi kita masing-masing. Nah, karena metanarasi refresh ini terutama diperuntukkan bagi komunitas metanarasi, baik siswa-siswa, mahasiswa yang studi dalam hubungan dengan metanarasi. Nah, coba kita teman-teman yang ada di dalam metanarasi ini kita lihat tugasnya. Tugasnya adalah 2. 1, kegiatan apa yang menyenangkan, tetapi melatih kecakapan sosial, ketangguhan, dan memberi manfaat jangka panjang. Gitu. Ini di sini ada Sarah, ada Lindang, ada Bu Ririn. Boleh juga Miss Linda, boleh juga saya, Pak Aris, bisa. Kegiatan apa yang menyenangkan, tetapi melatih kecakapan sosial, ketangguhan, dan bermanfaat jangka panjang. Ini jawabannya 1 pertanyaan, tapi ada 4. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk sekolah, dan gereja. Kalau sekolah misalnya enggak tahu ya coret ya, tapi paling tidak diri sendiri, keluarga, dan gereja. Kegiatan apa yang menyenangkan tetapi melatih kecakapan sosial, ketangguhan, dan bermanfaat jangka panjang. Menyenangkan buat kamu ya, buat kalian. Nah, pertanyaan yang nomor 2, tugas yang kedua adalah apa yang hendak kamu lakukan terhadap kegiatan tersebut. Jadi kamu pikir bahwa, kegiatan yang menyenangkan buat aku adalah bermain musik. Kalau melatih kecakapan sosial ya bikin band. Ketangguhan dan bermanfaat dan ketangguhan ya band yang bisa mungkin punya project tertentu. Projectnya nyiptain lagu, bikin video klip, bermanfaat jangka panjang ya tentu itu bermanfaat jangka panjang. Misalnya itu. Tapi kalau misalnya menulis atau bersosialisasi atau bikin komunitas apa terserah. Lalu apa yang hendak kamu lakukan terhadap kegiatan tersebut? Artinya bikin planning bagi diri sendiri, misalnya bikin planning juga buat gereja, bisa dilakukan kegiatan apa di gereja, atau untuk keluarga, aku bisa melakukan kegiatan keluarga seperti ini. Itu tugasnya. Silakan di-sharekan kepada Miss Linda sebagai koordinator dan bisa di-sharekan kepada saya untuk bisa menjadi inspirasi atau ide untuk saya dalam diri sendiri, dalam keluarga, sekolah, maupun gereja. Gitu. Silakan disimak dan dikerjakan baik-baik. Thank you.
Terima kasih Pak Chandra untuk materi pada malam hari ini dan juga sekarang kita ada di penghujung acara. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada panitia sehingga bisa terlaksana untuk acara metanarasi refresh pada malam hari ini dan terima kasih kepada peserta yang ada di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih kepada Kak Ayu, Kak Putri Ayu Melia, terus Pak Aris, terus ada Kak Sarah dan juga ada Pak Mesak yang ada di YouTube dan juga peserta yang lain yang belum saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Kita akan nutup acara hari ini di dalam doa. Kami persilahkan Pendeta Muda Chandra untuk Ya, mari kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menyertai pembekalan metanarasi refresh pada hari ini. Kami bersyukur mau mengurapi hamba-Mu dan memimpin sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Pimpin kami supaya setiap kami yang mendengar, melakukan, dan menyelamatkan generasi ini dari bahaya dan membawanya untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur atas pertemuan metanarasi refresh hari ini, berkati metanarasi refresh bulan depan sehingga sungguh-sungguh akan membekali kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. baik semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di metanarasi refresh di minggu ataupun bulan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Aris sudah hadir.